أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adalah kisah yang terjadi di negeri Yaman. Ya, kisah seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, akan tetapi dia dalam kondisi buta matanya. Ya. Maka ketika dia menyampaikan hajatnya, ya dia ingin menikah. Ya sebagaimana karena dia sudah berumur 25 tahun. Dia katakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, umurku sudah 25 tahun. Ya, aku ingin menikah." Maka ayahnya pun mengatakan, ya, menganggap remeh anaknya tersebut. Ya, siapa orang yang mau menikah denganmu? Ya, pekerjaan engkau tidak punya, ya, dan matamu juga buta. Siapa yang akan ataupun yang mau menikah denganmu? Ya. Karena secara akal manusia tidak ada seorang wanita pun yang akan mau dengan seorang yang buta kemudian tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Karena dikatakan seperti itu oleh ayahnya, maka dia hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya menyerahkan semuanya urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya selama 30 hari. Ya. Selama 30 hari dia berdoa, dia keluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku ingin menikah. Aku ingin menikah dengan tekad yang sangat kuat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, nikahkanlah aku ya dengan wanita yang sangat cantik. Ya, kemudian sangat kaya. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluhkan permasalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada malam, ya, setelah dia berdoa kepada Allah, ya, selama 30 hari, maka pada malam 31 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sebuah mimpi kepadanya. Ya, di mimpi tersebut dikatakan ya bahwasanya ya besok ya datanglah ya, wahai anak muda, jodohmu adalah namanya si Fulanah. Ya, dalam kisah tersebut disebutkan sebagai nama samaran namanya adalah Zahira. Ya. Dan kemudian ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota tersebut ya bernama Amir Hashid. Ya. Maka besok datanglah kamu untuk melamarnya. Ya. Maka si pemuda ini pun terkejut, ya, terbangun. Ya. Maka kemudian dia melakukan sholat subuh. Ya. Dan setelah sholat subuh, ya, dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, adakah ya di sebelah sana nama kota yang namanya kota ini?" Maka ayahnya tersebut mengatakan, "Ada wahai anakku." "Apakah ada di kota tersebut ya nama seorang laki-laki yang bernama ini?" Ya. Maka ayahnya pun mengatakan, "Ada wahai anakku. Dia adalah merupakan orang terkaya di kota tersebut." Orang terkaya di kota tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, apakah anak perempuannya ya bernama si Fulanah? Ya, dia sebutkan namanya adalah si Zahira. "Ada wahai anakku. Dia adalah merupakan wanita tercantik ya di kota tersebut." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seketika itu ayahnya pun heran. Ya, dari mana anak ini bisa tahu ya nama daerah tersebut, nama orang tersebut, ya padahal dia seorang yang buta, kebiasaannya hanya berada di rumah saja. Ya. Maka kemudian ayahnya bertanya, "Ada perlu apa engkau menanyakan hal tersebut?" Maka anaknya yang penghafal Al-Quran tersebut mengatakan, "Lamarkan aku ya anak perempuannya tersebut wahai ayahku." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayahnya pun mengatakan, "Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin engkau meminta dilamarkan ya seorang wanita yang sangat cantik ya di kota tersebut ya.
wanita yang sangat kaya di kota tersebut. Ya. Ayolah ayahku, maka pemuda tersebut mengatakan, ayolah ayahku, lamarkan dia untukku. Karena aku tadi malam telah bermimpi bahwasanya dia adalah jodohku. Ya, maka ayahnya pun mengatakan, baiklah wahai anakku, aku akan melamarkan untukmu. Ya, akan tetapi ya kita harus siap ya lamaran kita ditolak oleh mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya si pemuda penghafal Quran yang buta tersebut dan ayahnya ya datang ke tempat ya orang kaya tersebut yang telah disebutkan tadi, yaitu Amir Hashid. Ya. Maka kemudian ya dia ketuk pintunya, ya kemudian dipersilahkan masuk oleh tuan rumah. Ya, kemudian ya ayahnya pun memulai berbicara, ya, wahai ya Amir Hashid, ya wahai Amir Hashid, aku melamarkan ya anak perempuanmu ya untuk anakku ini ya yang dia dalam kondisi buta. Ya, maka seketika itu ya tanpa disangka-sangka ya ayah si perempuan ini pun mengatakan, aku terima lamarannya. Aku terima lamarannya. Ya, maka kemudian ayah si pemuda ini pun bertanya-tanya, wahai Amir Hashid, ya, wahai tuan, ya, bagaimana engkau bisa menerima anakku ini yang engkau tidak tahu ya bagaimana asal usulnya? Ya dia adalah seorang pemuda yang buta. Ya, tidak memiliki pekerjaan, seorang pengangguran. Ya. Maka kemudian ya ayah si perempuan tersebut mengatakan ya bahwasanya aku tadi malam juga bermimpi. Ya aku tadi malam bermimpi ya bahwasanya ya akan datang seorang laki-laki dari desa seberang, yang nama desanya ini, ya dia akan melamar anakmu, ya maka terimalah lamaran tersebut. Ya seketika itu ya ayahnya pun terkejut ya karena lamaran si anaknya tersebut telah ya diterima oleh ayah si perempuan tersebut. Ya mana orang tersebut adalah orang yang sangat kaya di kota tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian akan tapi ya sebelum ya ini masih dariku yang mengatakan aku menerima. Aku tanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuanku. Ya, karena anak perempuanku lah nanti yang akan menjalani kehidupan ini, maka aku tanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuanku ini. Ya, maka kemudian ya sang ayah si perempuan tersebut ya Amir Hashid tadi bertanya kepada putrinya, ya kepada anaknya, wahai putriku, ya telah datang ya si fulan dia dalam kondisi seperti ini dari desa ini, ya melamarmu ya agar engkau menjadi istrinya. Bagaimana, apakah engkau akan menerima lamarannya? Ya. Maka ketika itu si perempuan tersebut pun mengatakan, aku terima lamarannya wahai ayahku. Ya, si ayah putri tersebut pun heran juga, bagaimana mungkin engkau menerima lamaran dari laki-laki yang buta? Ya, sedangkan sudah banyak ya laki-laki yang melamarmu, ya memiliki tubuh yang sehat, ya engkau tolak lamarannya. Tapi ini yang datang kepadamu seorang laki-laki yang buta, tapi engkau menerimanya. Ya, maka kemudian si perempuan tadi pun mengatakan, ya aku tadi malam bermimpi ya bahwasanya ya besok akan datang seorang laki-laki yang melamarku, ya si fulan dari kota fulan, ya dari tempat ini, ya maka terimalah lamarannya. Ya, maka seketika itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semua ini adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana mungkin ya seorang yang buta, ya yang tidak memiliki pekerjaan, ya diterima oleh seorang orang yang sangat kaya sekali di kota tersebut, dan putrinya juga adalah putri yang sangat cantik di kota tersebut, yang paling cantik di kota tersebut. Ya kemudian si laki-laki tersebut lamarannya langsung diterima oleh perempuan tersebut. Ini adalah ya dikarenakan doa yang telah dipanjatkan oleh sang pemuda tersebut. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika manusia meremehkannya, ya merendahkannya, tapi dia keluhkan ya permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak putus asa ya sampai 30 hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di malam ke-31-nya baru dia mendapatkan jawaban dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah kita putus asa dari berdoa dan berdoa terus ya sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Maka kita berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai hal-hal yang terkecil pun kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana para salaf terdahulu, ya ulama-ulama terdahulu, ya para sahabat terdahulu ya sampai sandalnya putus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai meminta garam dia berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha mampu atas segala sesuatu.